Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Esmiati dengan NIM 2017-53076. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dasar-dasar dari e-commerce. E-commerce yaitu terdiri dari dua kata, yaitu E dan commerce. Huruf E sendiri yaitu singkatan dari elektronik, bila disambungkan yaitu menjadi elektronik commerce. E-commerce dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik, yaitu aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet. Pengertian e-commerce menurut para ahli yaitu menurut Loudon pada 1998, e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Kemudian konsep-konsep dasar e-commerce ada 5. Yang pertama yaitu automation, yaitu otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual. Konsepnya yaitu enterprise resource planning. Yang kedua yaitu integration, proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Konsepnya yaitu just in time. Lalu yang ketiga publishing, yaitu kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Konsepnya yaitu electronic cataloging. Kemudian interaction, pertukaran informasi atau data antara pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error. Kemudian yang kelima yaitu transaction, adalah kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar dengan konsep electronic payment. Kemudian apa sih tujuan dari aplikasi e-commerce ini? Tujuan dari aplikasi e-commerce adalah sebagai berikut, yaitu customer atau pelanggan yang ingin membeli barang atau transaksi melalui internet hanya membutuhkan akses internet dan interface-nya menggunakan web browser. Kemudian menjadikan portal e-commerce atau e-shop tidak sekedar portal belanja, akan tetapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun bisnis komunitas, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual dan sebagai pusat informasi atau produk review dan konsultasi. Selanjutnya yaitu pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual atau responsif, yaitu respon yang cepat dan ramah, dinamis, informatif, dan komunikatif. Selanjutnya informasi yang up to date, komunikasi multi arah yang dinamis. Lalu model pembayaran dengan kartu kredit atau transfer.
e-commerce di masa lalu yaitu menggunakan telepon, fax, televisi, electronic payment or transfer system, electronic data interchange atau EDI, dan internet. Dan e-commerce pada saat ini atau e-commerce today itu aktivitas dilakukan secara elektronik menggunakan internet. Kemudian production, payment, delivery of service, internet menggunakan fasilitas multimedia seperti suara, image, and transmisi teks. Lalu, interaksi memungkinkan menggunakan sistem berbasis web. Tidak hanya berbasis web, tapi sekarang juga bisa berbasis secara Android. Mengapa sih harus e-commerce? Keuntungan dari e-commerce ini antara lain yaitu biaya operasional berkurang, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan, lalu memperbesar aliran pendapatan baru. Itu tadi dengan kita memasarkan produk kita di marketplace yang ada sekarang seperti Shopee, Lazada, JD.id, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan pangsa pasar. Kita dapat selain kita menjual secara offline, kita juga dapat menjualnya secara online dengan menggunakan media sosial atau marketplace yang telah tersedia pada saat ini. Kemudian melebarkan jangkauan pasar. Tetapi di samping keuntungan e-commerce terdapat kerugiannya, yaitu bagi pihak konsumen ada beberapa kerugiannya. Antara lain rasa kurang puas terhadap fisik barang, kemudian kurang percaya dengan barang yang dipesan karena sering terjadi yaitu antara barang yang ditampilkan di marketplace dengan barang yang sudah datang itu sangat berbeda. Barang yang ditampilkan di marketplace sangat bagus, ekspektasi kita barang seperti itu. Tetapi realitanya setelah barang datang terkadang sangat jauh dari barang yang ditawarkan sebelumnya, sehingga dari kejadian tersebut menimbulkan rasa kurang puas dan kurang percaya terhadap pembelian secara e-commerce ini. Lalu kultur bahwa belanja rekreasi. Resiko pada e-commerce ini ada beberapa resiko pada e-commerce, antara lain yaitu pencurian informasi rahasia yang berharga. Dengan terbukanya data-data penting yang dirahasiakan oleh perusahaan atau oleh produsen, sehingga diketahui oleh orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga yang menyimpannya. Resiko lainnya yaitu kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan layanan. Penjelasannya yaitu akibat sistem yang rusak secara tiba-tiba, contohnya listrik mati, yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Lalu kerugian-kerugian yang tidak terduga, gangguan-gangguan dari luar terhadap transaksi bisnis yang sedang dilakukan, sehingga konfirmasi transaksi tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Lalu
Resiko lainnya, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Contohnya, seorang hacker berhasil membobol sebuah sistem perbankan, kemudian dapat dengan bebas memindahkan saldo dalam jumlah tertentu ke rekening pribadinya. Maka hal ini dapat merugikan si pihak banknya tersebut. Lalu terdapat tipe-tipe e-bisnis, antara lain yaitu business to customer atau B2B, business to business, business to customer yaitu B2C, kemudian business to business yaitu B2B, lalu customer to customer C2C, dan customer to business yaitu C2B. Business to customer atau B2C itu antara penjual organisasi bisnis, menjual customer, dan juga elektronik retailing. Lalu toko elektronik diset pada internet untuk menjual produk pada customer. Contohnya, customer membeli buku dari toko virtual di internet. Example dari business to business ini yaitu penjual dan pembeli sama-sama organisasi bisnis. Contoh, toko virtual perlu memesan buku dari berbagai penerbit buku. Proses pemesanan dapat menggunakan electronic data exchange. Lalu customer to customer atau C2C itu pembeli dan penjual sama-sama customer. Contohnya, toko virtual mempunyai fitur untuk menjual buku bekas yang dipunyai oleh seseorang customer ke customer yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada customer to business atau C2B. Itu customer menentukan kebutuhan produk yang diinginkannya dengan harga, kualitas produk, merek produk, dan lain-lain. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.